dan serta jenis apa yang terdapat, penyakit apa yang terdapat dalam kesehatan gigi dan mulut jika tidak dirawat gitu. Pertama-tama perkenalkan, saya Andre Yonatan Purba, saya lulusan dari Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Prima Indonesia, dan juga sekarang sedang menjalani praktek di Rumah Sakit Gigi dan Mulut Royal Prima, dan sembari juga praktek sedang melaksanakan penelitian tesis, mengambil program studi Magister Kesehatan Masyarakat, dan juga aku nyombah nih Bapak Situa Wadison Purba, Inang dan Merinta berusaha lagi. Untuk mempersingkat waktu, jadi seperti apa sih gigi itu? Jadi gigi itu ternyata mempunyai lapisan-lapisan, mempunyai 4 lapisan. Nah, yang pertama itu yang paling lapisan terluar itu ada mahkota. Jadi di sini mahkota yang terluar itu ialah yang disebut dengan enamel. Nah, enamel ini lapisan terluar dari gigi, meskipun dia gigi seri, taring maupun gigi geraham, dia mempunyai. Setelah dentin ada namanya kamar pulpa. Jadi kamar pulpa ini isinya ialah saluran saraf. Isinya dalam pulpa ini adalah saraf yang mempersarapi gigi kita. Nah, dalam 3 lapisan ini ternyata di bawah kamar pulpa ini ada yang namanya akar. Nah, akar ini juga dilindungi dengan yang namanya sementum. Sementum inilah yang melindungi lapisan dalam akar ini. Nah, jadi begitu jaringan, jadi gigi ini merupakan jaringan yang sangat keras selain dengan tulang gitu. Jadi seberapa penting adanya gigi di dalam mulut kita? Yang pertama itu dengan adanya estetika. Gimana kalau misalnya kita seperti inang-inang pangak pohon gigi depannya nggak ada gitu, ngomong pun gini cemberut. kan jadi enggak. Kalau ya ada gigi palsu. Nah, berarti gigi itu sangat mempengaruhi adanya estetika. Yang kedua itu untuk fungsi pengunyahan, menggigit dan mengunyah makanan. Yang ketiga itu dengan adanya berbicara. Kalau tidak ada gigi kan intonasi kita tidak jelas gitu. Ada kata vokal seperti a, itu kan. Lidah itu kan mengenai gigi depan gitu. Jadi kalau misalnya gigi depannya tidak ada, intonasi kita berbicara pun tidak jelas. Iya. Tolong jangan ribut ya peserta. Jadi bagaimana kondisi gigi dan mulut yang sehat itu? Yang pertama itu jelas gigi tidak berubah, tidak adanya peradangan, dan juga gigi tidak goyah. Yang kedua itu gigi tidak sensitif terhadap makanan dan minuman yang dingin. Terutama minuman dingin itu kan sering kita minuman dingin terasa ngilu. Nah, otomatis itu sudah adanya indikasi gigi berubah. Yang ketiga itu jelas tidak ada sakit. Apa yang menyebabkan gigi mula kerusakan? Apa yang menyebabkan mula-mula kerusakan gigi? Yaitu sisa makanan. Sisa makanan itu tempat idealnya kuman dan bakteri itu berkembang menjadi karies. Kenapa? Karena dengan adanya sisa makanan itu mengandung asam. Jadi ketika rongga mulut asam, dengan adanya waktu gigi berubah. Awal sakit gigi itu jelas dia adanya gigi berubah. Nah, yang membuat gigi berubah itu jelas adanya mikroorganisme. Mikroorganisme itu ialah bakteri. Bakteri gigi berubah itu yang disebut Streptococcus mutans. Nah, bakteri inilah yang akan menyebabkan gigi berlubang. Nah, jadi ada tiga
hal yang bisa membentuk gigi berlubang itu. Yang pertama jelas host itu ialah gigi tersebut. Yang kedua adalah agent itu ialah tadi mikroorganisme. Mikroorganisme itu gak hanya bakteri, ada virus, ada jamur. Jadi, tapi khusus untuk gigi karies itu ialah bakteri. Yang ketiga ialah waktu. Makin lama, sedang ada sisa makanan, plak dan kalkulus yang lengket, makin lama terjadilah haus. Gigi itu haus, makin lama dia berlubang. Apa yang terjadi jika tidak merawat gigi dan mulut? Ini salah satu pasien yang saya kebetulan jaga di klinik Nayaka Husada di Simpang Pinang Baris. Jadi saya temukan ini 2 gigi belakang berlubang, gigi geraham. Yang pertama, gigi geraham pertama dan juga yang kedua terlihat seperti nggak dalam gitu kan. Kalau dilihat dari mata, ternyata sudah mencapai kamar pulpa, sudah mencapai saluran akar. Nah, jadi dengan adanya gigi berlubang ini harus kita lebih memperhatikan, karena kalau sudah mencapai akar tidak hanya bisa langsung ditambal, hanya yang pertama dia harus dirawat dulu, perawatan saluran akar dulu. Mau nanti ada 2 atau 3 kali itu kunjungan, baru dia bisa ditutup permanen. Selanjutnya ada gigi goyang. Gigi goyang ini biasanya terjadi jika adanya penumpukan plak dan kalkulus. Jadi banyaknya plak itu yang akan membuat tulang pada ligamen periodontal itu atau tulang pada gusi makin lama dia terjadi goyang. Nah, ujung-ujungnya apa? Dicabut gitu. Dan juga ada abses itu jelas adanya infeksi pada gusi. Yang isi abses itu kita tahu ialah pus ataupun nanah. Jadi biasanya indikasi-indikasi seperti ini, gigi yang di sekitar abses itu dicabut dan juga di insisi dan dibersihkan secara perlahan. Gitu. Yang keempat itu ada karang gigi. Jelas kalau semua orang punya karang gigi gitu. Perawatannya ialah pembersihan karang gigi. Yang terakhir juga ada jelas kehilangan gigi. Ini kebetulan kasus saya yang saya kerjakan di rumah sakit. Ini bu saya kandung pemasangan gigi palsu penuh, ataupun kita bilang di rumah sakit itu GTP, pembuatan gigi palsu. Jadi kebetulan bu saya sudah berumur lebih 60, tidak mempunyai 1 gigi pun. Jadi kebetulan saya mencari pasien dan kemudian bau saya menjadi pasien gitu. Nah, sekarang kita udah tahu nih tadi apa yang penyebab terjadinya karies, apa aja yang penyakit-penyakit jika kita tidak memperhatikan kesehatan gigi dan mulut. Nah, sekarang kita cara memelihara kesehatan gigi dan mulut. Yang pertama itu sangat simpel, ialah menyikat gigi. Kapan sih waktu yang tepat untuk menyikat gigi? Jadi menyikat gigi itu waktunya 2 kali 1 hari. Pagi setelah makan, malam sebelum tidur. Nah, biasanya pagi setelah makan ini kalau saya baca dalam jurnal itu tidak boleh langsung, misalnya saya makan kita langsung gosok gigi, tidak boleh. Kita harus memberikan jeda 15-20 menit. Kenapa? Karena saat kita siap makan itu biasanya kadar rongga mulut itu naik menjadi asam. Nah, jadi tidak dibenarkan untuk langsung menyikat gigi. Kasih jeda 15-20 menit baru kita tutup sikat gigi. Dan malam untuk malam sebelum tidur. Menghindari kebiasaan ngemil. Yang perbanyak konsumsi susu, karena susu kita tahu mengandung kalsium, vitamin, dan juga periksa rutin ke dokter gigi selama 6 bulan 1 kali. Ini yang saya bilang tadi berdasarkan American Dental Association.
ataupun ada waktu dalam menyikat gigi itu 2 menit. Jadi kita menyikat gigi jangan penting cepat, yang penting keras, yang penting cepat bersih gitu. Tidak, yang penting santai saja 2 menit, pelan-pelan, yang penting mencakup di dalam sisi-sisinya. Jangan udahlah 20 detik aja, yang penting cepat keras gitu. Tidak, itu salah. Waktunya 2 kali 1 hari. Oke, ini pagi 15-20 menit setelah sarapan seperti yang saya bilang tadi, dan juga malam hari. Lalu pemilihan sikat gigi, bulu sikat yang halus dan juga pasta gigi yang berfluoride. Kalau untuk anak-anak, kita tidak menganjurkan untuk pemakaian sikat gigi bulu itu yang untuk dewasa, tidak sangat dianjurkan. Dia ada sikat gigi khusus anak gitu. Nah, lalu kalau kadar pasta gigi untuk anak biasanya itu tidak seperti kita untuk dewasa yang kita pakai. Dia hanya sebanyak sebiji jagung untuk anak. Oke. Lalu kapan kita harus ke dokter gigi? 6 bulan 1 kali seperti yang saya sampaikan tadi. Lalu yang terakhir rawatlah gigi dengan cara menyikat gigi secara rutin agar gigi tidak rusak. Mungkin sekian presentasi dari saya. Mungkin ada yang mau bertanya Bapak Inang atau merasakan sakit gigi, pengalaman yang tidak enak. Ya, terima kasih Bani Andre ya buat sedikit informasi tentang gigi. Kebetulan mau tanya ya, tadinya gigi sudah dicabut ya, kemudian ada tertinggal. Pertanyaannya, apakah berpengaruh ke gigi yang lain? Itu pertanyaannya, karena dari survei yang kami perhatikan, bapaknya yang di rumah, Bapak Eka ya. Jadi gigi yang lain lama-kelamaan ikut goyang dan harus dicabut terakhirnya begitu. Terima kasih. Bertanya. Selamat siang, shalom buat kita semua. Dokter Andre ya, udah dokter kan, dokter gigi. Terima kasih kehadiranmu di kompleks gereja kita ini. Mau saya tanyakan, gigi bau ini udah habis semua ini, tapi di sini masih ada yang goyang-goyang. Jadi bau bertanya kayak mana solusinya. Di sini tapi di sini goyang-goyang. Kalau udah goyang-goyang. Terima kasih ya, minta penjelasannya dokter. Lagi Pertanyaan dari manggil apa? Manggil Bu. Loh, kok tante? Bu. Tante. Nanganggi. Oke, Mari Nanggi. sama-sama. Jadi Nanggi, kasus yang dibuat ini kan gigi tiruan penuh, atas dan bawah penuh. Nah, sebelum melakukan ini ada sisa gigi di atas 2 atau 3 gigi gitu, Bu. Nah, jadi Anda suruh cabutlah dulu Bu gitu. Karena kalau indikasi pemasangan gigi tiruan penuh ini udah jelas tidak boleh ada satu pun gigi. Nah, setelah itu dicabut ternyata ketukang gigi. Ketukang gigi. Ada sisa akar di dalam, tidak utuh dicabut. Nah, biasanya kalau misalnya tidak utuh dicabut sangat mempengaruhi gigi yang sebelahnya. Nah, lalu ada kasus pencabutan gigi akarnya sisa. Nah, setelah dicabut pasien pulang dengan tidak ada merasa sakit gitu. Setelah itu 2 hari pasien merasa kebetulan teman saya bertanya sama saya, ini kenapa kemarin cabut gigi sakit gitu.
Loh, kenapa bisa sakit? Coba. Nah, ternyata ada sisa di dalam. Nah, sisa di dalam itu kita sebut dengan namanya dry socket. Dia jadi infeksi karena pencabutan gigi tidak utuh. Sisa akar di dalam. Dia mempengaruhi gigi sebelahnya. Jadi, kalau kita pergi mau cabut gigi, ya alangkah baiknya kita bilang sama dokternya, "Dok, akarnya sudah ini dok, udah diangkat belum? Takutnya ada yang tinggal." Gitu. Jadi jawabannya ya sangat mempengaruhi lagi untuk gigi sebelahnya. Oke. Pertanyaan kedua. Iya, harus bersih. Oke, yang kedua. Kedua, Karena bergoyang-goyang, tamburu. Yang goyang-goyang tadi. aturan. Oke, aturan. Nah, kalau biasanya kalau gigi yang sudah goyang, kalau aku pribadi melihat derajat goyangnya. Kalau misalnya dia mobility ataupun gigi goyang ini mempunyai 3 derajat. Kalau misalnya derajat pertama dia itu goyangnya ke kiri dan ke kanan. Kedua itu kiri. Ya, kalau bahasa awamnya seperti itu. Kita goyang kiri kanan bisa. Kalau derajat kedua dia ke depan, ke belakang bisa. Ketiga itu dia semua mencakup. Mau mere kiri ke kanan, depan belakang masuk gitu. Nah, kalau misalnya dia masih derajat 1, dia masih bisa dipertahankan, gitu. Jadi nggak harus dicabut, ya tergantung dokternya. Kalau misalnya indikasinya harus dicabut. Kalau tidak, kecuali masih gigi susu, masih perwada, masih anak-anak gitu, itu nggak apa-apa. Ada yang tumbuh lagi, gitu. Terang. Mungkin sekian sampaikan. Oh, masih ada lagi? Aku bertanya. Banyak yang mau bertanya. Ketakutan dia. Kita kasih dulu aplaus kepada dokter gigi muda Andre. Belum punya pasangan, mencari guru seragi. Udah ada, Pung. Udah ada. Ah. Udah sering kaloy. Biar enak. Biar jangan tegang dia. Mungkin ini perdana ya di jemaat kita memulai acara yang begini yang mungkin ke depan ada kesempatan yang begini untuk memberi ahadi ubani jemaata nyomba sport pasti bisa. Tapi yang pasti kalau nanti sudah jadi buka isi malingkar kasih diskon 50% ya, khusus di KPS Malingkar. Kebetulan gantung tadi jawaban sama turang itu. Kebetulan 2 juga giginya masih goyang ke sikitnya. Solusinya kan ada obat ya tadi. Belum mau mirip. Goyang dompet, alat hilang mau mirip ke kiri dan ke kanan. Nah artinya mungkin dengan solusi obatnya untuk mempertahankan itunya. Karena kayak tua kalau kucopot ini, waduh, ompong terus nampak satu. Apalagi bawa acara nanti giginya di luar nampak yang lubang. Halus nanti, Pung, halus. Jadi itulah. Jadi mungkin ada solusi tahu obat apa. Kebetulan ini lagi goyang ini. Jadi dan selamat juga buat panitia yang sudah memfasilitasi ini ya. Bisa hari ini kita bersama-sama. Mungkin jadi catatan di gereja kita ke depan mungkin sekali 6 bulan atau sekali 3 bulan dibuat kembali. Jawab dulu lah obatnya itu, obat apa yang kami makan. Sebenarnya kalau perawatan untuk memperkuat gigi kembali itu ada namanya titik. Dia nggak hanya sekedar obat, dia tindakan sebenarnya. Aturannya dia melakukan tindakan untuk mempertahankan gigi itu kembali ke posisi semulanya. Tapi kalau untuk obat ada paling seperti antibiotik, tidak memperselesai masalah itu, hanya sekedar menghilangkan susah. Aku mau tanya. Pung, tolong, Pung. Aku mau masuk TV juga, Pung. TV juga, oke, ya. Ya, terima kasih Bang Andre. Jadi pertanyaanku gini Bang, ini tadi kan bicara gigi, mungkin sudah dipelajari, mungkin praktisnya juga diketahui. Kalau ini terjadi, ekses yang fatal atau akibat yang fatal itu untuk penyakit organ lain itu apa? Yang mungkin itu bersifat fatal ya. Kalau tidak ditangani giginya, bisa misalkan merembet kemana bagian tubuh.
sehingga mengakibatkan kematian. Sehingga itu nanti menjadi pemicu bahwa itu penting. Nah, mungkin dari teori-teori atau praktek seperti apa yang telah terjadi di dunia kedokteran. Terima kasih. Ada lagi. Banyak peminatnya. Terima kasih Dokter Andre Ganteng. Setuju kan? Tuju. Ya. Tua mau nanya, Tua ya. batas umur berapakah dicabut gigi? Iya kan? Karena kami ini udah tua ini, bisa nggak dicabut gigi seperti tua ini? Bisa nggak dicabut giginya, apalagi gigi geraham? Nah, terima kasih, itu saja. Setelah lulus Lepung cabut. Lulus sekolah. Oke, mau menjawab untuk Matua ini loh, sangat menarik pertanyaannya. Umur berapa gigi baru bisa dicabut? Gitu pada batas gigi itu dicabut. Nah, sebenarnya jawabannya tidak ada batas, gitu. Kalau lihat dari opung Anda yang dari rumah, itu udah umur hampir 80, hanya 2 atau 3 giginya yang baru hilang, yang baru dicabut. Nah, jadi kalau bisa kita mempertahankan gigi ini sehat terus sampai kita tua, kenapa harus dicabut gitu? Jadi tidak ada batas usia. Kalau misalnya giginya sudah goyah atau udah ada kerusakan, lebih baik kalau bisa dipertahankan, dirawat, jangan dicabut. Karena nggak enak pakai gigi tiruan. Apalagi gigi tiruan penuh ini, mau nanti pas ngomong jatuh-jatuh ya namanya. Namanya buatan manusia, nggak ada yang sempurna gitu. Iya, nggak enak. Pas makan sop masuk. Halus. Selanjutnya pertanyaan dari Bang Kaban, kalau misalnya yang fatal ya Bang. Kalau yang fatal, jujur kalau Anda pribadi belum pernah melihat. Cuman kalau untuk ke penyakit daerah lainnya itu dia pada saat mencabut gigi rang atas bagian geram, dia ada saluran akar itu bisa ke sinusitis. Sinusitis. Tapi kalau untuk kematian mungkin belum dengar atau penelitian belum pernah baca sih Bang kalau untuk yang kasus dalam gigi dan mulut sampai bisa mati gitu, bisa meninggal, belum pernah sih. Cuman ada pun kelainan gigi itu kan normalnya gigi manusia itu sampai kita dewasa itu ada 32 ya gitu. Nah ada Kak Maria, nah dia itu kemarin baru-baru ini bilang giginya 32, tumbuh lagi 2 di bawah. Nah dia bilang ini gigiku tumbuh lagi katanya. Cobalah rongsen. Di sini sebenarnya ada foto rongsennya. Ternyata setelah di rongsen hampir di rongsen itu ada 8 gigi lagi di dalam. Nah, yang udah muncul itu 2, itulah yang namanya dia kelainan pada gigi. Kalau kita bilang di bahasa kedokterannya itu supernumericid. Nah, kelainan-kelainan itulah yang harus perlu diwaspadai. Nah, mau tidak mau ya dicabut karena akan mengganggu gigi yang semula, yang sebenarnya. Mungkin itu aja. Oke, terima kasih ya informasinya yang ini aturan Monan ya. Karena gigi itu kan ada gigi susu dan gigi permanen. Jadi gigi susu itu akan tanggal secara bergantian satu persatu di bawah usia 10 tahun kalau nggak salah ya. Iya. Tapi ini ada aturan alami khusus untuk Amel, talibanmu, ya, berusaha lagi ya. Jadi pada Masuk saat dia. itu gigi susu masih rapi dan bagus, sementara gigi permanen sudah tumbuh. Jadi konsultasi ke dokter berapa kali ke puskesmas dianjurkan untuk dicabut. Jadi gigi susu dicabut. Ada beberapa kali kejadiannya, cuma dokternya kok seseringan dicabut pun nanti ada efeknya ke saraf-saraf yang ada di rongga mulut, berpengaruh ke mata katanya. Jadi terakhirlah kalau nggak salah ke dokter
Gigi Suryanto pada saat itu kami bawa, ya. Jadi dianjurkanlah dipoto. Jadi memang harus dicabut gigi susu itu agar gigi permanen lebih rapi. Jadi kadang-kala dari aturan ambil kesimpulan, menurut aturannya gigi susu itu makanya ompong anak-anak karena makan coklat, minum susu bagus juga biar gigi permanen tumbuh lebih rapi. Karena kan rajin sikat gigi, jadi ibaratnya habis minum susu, minum air putih, jadi nggak rusak gigi yang tinggal yang manis-manis. Betul nggak yang aturan ambil kesimpulan atau itu pendapat aturan? Jadi ya, atau kalau dicabut terus menerus itu yang jadi merusak di masa. Jadi secara alami kan faktor kerusakan jadi goyang jadi putus secara bergantian. Ya, terima kasih. Kesempatan yang diberikan dari Dr. Andre sekaligus berbagi pengalaman. Kalau mak tua memang dari kecil pun sudah bangsa tukang sakit gigi. Hanya saja begitu setelah melahirkan anak yang kedua, di situ baru mulai berhenti, tidak ada lagi sakit gigi. Walaupun ini gigi sudah pernah dikerjakan sama dokter gigi, diusut dulu sampai jadi gigi palsu, tapi pecah karena mungkin semennya nggak kuat, ya kan gitu ya. Jadi sekarang nggak dipakai lagi gitu, udah pecah dia, nggak lagi. Kemudian kalau memang sakit, yang paling sakit dirasakan itu, kalau saya versinya udah merasakan sakit gigi yang sesakit-sakitnya pada saat hamil kedua. Karena memang lagi hamil kita butuh kalsium yang banyak dan gigi juga butuh kalsium yang banyak. Di situ sakitnya setengah mandi jungkir balik dibilang tapi perut lagi buncit karena hamil. Di situ letaknya. Jadi paling nggak ini repotnya pergi ke dokter gigi harus foto. Setelah foto baru operasi ringan, baru dilakukan pencabutan. Dan itu pun harus periksa lagi ke dokter jantung karena hubungan dengan dokter jantung. Jangan nanti pada saat cabut gigi INR-nya lagi tinggi, otomatis darahnya kencang. Jadi sekarang yang mak tua alami masih ada gigi satu yang lubang tapi tidak pernah terasa sakit. Hanya saja gimana perawatannya itu supaya tidak meradang ke hari berikutnya. Itu aja Pak Dokter, terima kasih. Tepuk tangan dong yang nanya. Yeay, aku tadi nggak ditepuk tangani. Bikin lagi lah. Ulang. Yang pertama, nah sebenarnya kalau secara teori itu ketika gigi permanen itu erupsi, gigi permanen itu tumbuh, biarkan aja dulu misalnya gigi permanen ini tumbuh. Nah, kalau dia tidak mengganggu gigi yang susu, sebenarnya tidak harus dicabut. Nah, ketika dia menabrak gigi susu, nah itu kan baru merasa sakit. Kita kan kalau mau cabut gigi, kalau kita sudah merasa sakit sebenarnya. Nah, kalau misalnya udah merasa sakit, dibolehkan untuk dicabut. Nah, tetapi ada dibilang kalau ketika dicabut itu otomatis ruang yang untuk gigi erupsi itu kosong. Nah, itulah mau gigi permanen itu missing ke kiri dan ke kanan. Ketika ada ruang itu dia erupsi ke kanan, ke kiri gitu. Jadi kalau dia dikatakan dicabut atau tidak tergantung pasiennya. Kalau merasa terganggu boleh dicabut, kalau tidak ya tidak usah gitu. Aturan. Puasa orang. Lalu dari Matua, apa tadi? Apa tadi? Lupa. Oh, gigi jadi posisinya gigi Matua itu ada yang berubah saat ini. Oke. Nah, gigi berlubang tapi tidak sakit. Sudah lama gitu.
Nah, sudah pasti dia sudah ada kematian saluran saraf, sudah ada kematian jaringan yang mempersarafi gigi itu tersebut. Nah, kalau ditanya untuk bagaimana nih supaya kedepannya supaya nggak sakit lagi, ya kalau saya pribadi jelas untuk kalau misalnya kita datang gigi itu bagaimana supaya gigi itu tidak dicabut. Ya, yang sudah pasti itu dia perawatan saluran akar. Nah, jadi akar yang sudah mati itu dirawat lagi, dihidupkan kembali bisa, lalu di pemasangan mahkota stainless steel crown dibilang. Pemasangan mahkota, dibentuk kembali mahkotanya, sudah. Jadi utuh lagi giginya, tidak harus dicabut. Gitu. Sudah. Ya, jangankan sebagian, dia full mahkota, dia patah depan dan belakang pun bisa dibuatkan mahkota. Itu dia ada dibilang mahkota SC, stainless steel crown. Memasang mahkota itu biasa dicetak dulu, tetapi saluran akarnya dirawat terlebih dahulu. Gitu. Itu berlaku BPJS Pak Dokter? Tidak berlaku. Tidak berlaku. Tidak berlaku. Berarti dari awal mau nanya BPJS. Iya benar. Ayo Bu, nanya Bu. Ayo. Ganteng. Iya. Ada lagi satu ditanya. Ini mitos apa fakta? Oke. Apakah ketika gigi sakit biar masuk TV juga ya? Mau nanya ini kan biasanya kalau lagi sakit gigi katanya nggak boleh dicabut. Fakta apa mitos? Tolong jawabannya Pak Dokter. Terima kasih. Kebetulan di rumah nggak ada paribanmu, jadi ya biarlah paribanmu yang lain aja nanti tenangkan ya. Pung, Oke. satu lagi tanyain. Itu biasanya kalau ditaruh katanya di kumur-kumur garam, itu betul nggak itu? Iya. Apakah dengan kumur-kumur garam itu salah satu pertolongan untuk sakit gigi ya? Ya, betul. Oke. Makasih dokter. Oke. Pertanyaan yang bagus. Sebenarnya. Ois. Kenapa? Jadi kemarin pernah jaga di waktu di Departemen Kesehatan Masyarakat itu kami di Puskesmas Martubung. Jadi ada pasien datang mau cabut gigi. Dia bilang, "Dok, ini mau cabut gigi." Terus saya bilang, "Keadaannya sakit atau tidak?" "Sakit, Dok." "Oh, nggak bisa, kita rawat dulu, kita redakan dulu sakitnya, baru kita cabut." "Kenapa gitu, Dok?" Taulah mama ini kan, kebetulan mama pasiennya. Saya jauh rumah saya tuh, nggak ada waktu lagi gitu. Loh, bukan saya nggak mau cabut Bu, gitu. Karena kalau saat keadaan gigi sakit mau di anestesi berapa kali pun anestesi tidak akan jalan. Nah, gak apa-apa Dok, suntik aja Dok anestesi Dok. Nah, ini suatu gimana bilang melawan. Kalau aku bilang, udahlah cabutlah sendiri situ. Nah, jadi itu fakta. Berarti tidak boleh mencabut gigi ketika sakit. Benar, tidak boleh. Apalagi pakai benang. Pakai benang. Nggak boleh. Dengan garam apakah itu termasuk solusi atau memang ada manfaatnya? Kalau aku pribadi pernah dari pengalaman mungkin bisa mengurangi rasa sakit itu aja kalau umur garam. Menyembuhkan tidak. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas partisipasinya Bapak Ina. Dan terima kasih atas salah kata mohon maaf. Pasang gigi palsu yang mohon harganya begitu dokter sudah buka praktek kasih diskon sama kami mama si Malika ya Dok. Setuju? Tapi gigi
Untuk mempercantik mama-mama GKPS Simalingkar loh, supaya jangan nampak naik turun giginya itu maksudnya. Bisa Ya, Dok. bisa diskon tapi giginya dikurangi. Omaknya mari, omaknya. Foto-foto. Mama yang bermasalah ya giginya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Oke. Oke, makasih.